duit nggak jelas, enggak lah gitu. Kita harus berani. Saya mencoba berkali-kali berani berisiko seperti itu. Ketemu uang sih nggak jujur, sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nalin RA bisa membersamai kembali jamaah manajemen Islam pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai kejujuran. Perilaku jujur ini merupakan salah satu akhlakul karimah yang memang sudah diperintahkan dalam ajaran agama kita. Nah, semoga Allah memudahkan kita ya menjadi pribadi yang jujur, baik jujur dalam perilaku maupun jujur dalam perkataan. Untuk itu pada sore hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai kejujuran dari guru kita, Ustadz Juli Murtado. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek sedaya yang dirahmati Allah, kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin pada sore hari ini kita bertemu lagi di dalam upaya meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas kemampuan di dalam mengelola kehidupan kita secara Islam. Kenapa? Karena kita sudah memiliki Allah terbaik satu-satunya, memiliki tuntunan terbaik, memiliki teladan yang terbaik, dan Allah menghendaki kita umat Islam menjadi khairah ummah. Kenyataannya kok beda. Sekarang justru banyak menjadi buih komoditas politik. Banyak sekali permasalahan umat Islam. Nah, ini tentu berkaitan dengan sejauh mana wawasan, ilmu, keimanan, akhlak kita di dalam kehidupan ini. Karena itu konsep manajemen Islam yang kita ingin gembar-gemborkan, kita ingin mempelajari Islam itu bukan aksesori, tetapi intisari, kunci dalam mengelola kehidupan. Beda sekali kalau aksesori, sholat, wis aku wis sholat, wis batani sholat, wis begitu ada korupsi, ikut korupsi. Tapi kalau intisari, justru makna nilai kehidupan kita harus dimaknai bahwa kita hidup di dunia yang versi Allah hanya 2 jam, atau di tempat surat yang lain hanya 2 menit. Karena Allah itu di Quran, sisi waktu Allah itu menyebutkan 1000 tahun sehari, sisi Allah 1000 tahun di sisi manusia. Jadi kalau ada orang tidur 300 sekian tahun, Ashabul Kahfi itu mung saklemet, gak ono sedina versi Allah. Untuk merubah zaman, untuk merubah Fir'aun saklemetan,
Akhirnya diungsep nih, begitu dikasih Musa untuk memberikan peringatan, nggak dikape. Nah, Fir'aun ini luar biasa, kekuasaan yang sudah meliputi menyeluruh. Dia mengatakan Tuhan, gak ada yang wani protes. Bunuh semua bayi-bayi Israel yang lahir, gak wani protes. Itu kan lebih kejam toh. Nah, kan nggak ada di Indonesia seperti itu ya, bunuh anak orang Jawa misalnya gitu kan, nggak ada gitu loh. Tapi toh akhirnya dikeplak nih, dalam hitungan yang sebetulnya itu hanya beberapa hari saja. Maka kehidupan kita yang di sisi Allah hanya 2 jam, hanya 2 menit, kalau 10.000 tahun, ya, mari kita isi. Karena walaupun cuma itu di sisi Allah, kita ini di dalam ahli tafsir menyebutkan usia kita ini sudah dibuat suatu kegenapan. Kita mati itu sudah jelas, dia masuk neraka atau masuk surga. Kalau dia matinya bayi, jelas masuk surga. Kalau matinya dia itu umur 10 tahun, ya kebetulan baik, dia pun akan masuk surga. Jadi seperti itu. Jadi seakan-akan Allah itu sudah melihat kelakuan, oh ya udah usia dia situ itu sudah jelas cetowe lewala, nanti dia akan dihukumi masuk kampung akhirat atau surga. Maka usia kita bukan lamanya yang penting, tapi isinya. Sebab lama itu sudah urusan Allah. Isinya itu bisa memancing suatu kemaslahatan rahmatan lil alamin yang nantinya diridhoi Allah atau tidak. Dan ini masuk ke kampung keabadian. Yang abadi hanya Allah, tapi surga dan neraka itu diasumsikan untuk kekal abadi, saking lamanya. Padahal yang mutlak kekal hanya Allah, karena di luar itu makhluk Allah. Nah, saking lamanya, neng dunya iku saking pendeknya oleh Allah saiplet. Andekan dunya seperti emas, tambah lagi bumi, aku nanti ngitung tuh nolnya ribuan nol sudah. Kalau 1 juta kan cuma 6 nol. Itu kalau emas dihitung sekarang harganya 1 juta lebih, dolar naik soalnya. Jadi, nah itu begitu, nolnya itu ribuan. Wis, itu di mata Allah sangat kecil. Tapi surga di mata Allah reward yang terbaik. Ya, maka mari satu persatu kita oncei itu cahaya Allah, tuntunan Allah. Semakin tuntunan masuk di dalam diri kita dengan pemahaman yang utuh, dengan keimanan yang akhirnya akan mewarnai setiap perilaku kita, insya Allah di dalam hal ini kita bagaimana? Kita difitnah, fitnah itu nggak ada gunanya bagi kita. Maafkanlah dia. Jangan dibalas yang negatif, balaslah yang positif. Cara Rasul sudah ada contohnya. Rasul sudah meninggal pun yang namanya kakek tuwek kasar setengah mati yang sering ngelok nih saya didulang Rasul, akhirnya dia masuk Islam. Begitu pengaruhnya itu, sudah meninggal pun Nabi Muhammad sangat pengaruh, termasuk kita umatnya. Lah iman kalau pemikiran ini tidak satu persatu, karena kalau langsung blek nggak kuat kita. Satu persatu paham, oh gitu ya. Nah sekarang kenapa the power of jujur itu terkenal sekali ya, Highness ya. Manajemen jujur, bagaimana jujur itu dijadikan bagian dari kompetensi kita
watak dasar kita untuk membuat dalam mengelola itu menjadi sukses. Pengalaman penelitian di Amerika, ratusan orang-orang eksekutif tingkat tinggi internasional, yaitu CEO, para CEO, Chief Executive Officer, pengambilan keputusan tertinggi, ya, kalau di sini ya presiden, direktur dan sebagainya, kalau negara ya presiden, begitu. Diteliti karakter mana yang banyak mempengaruhi kesuksesan mereka, bukan sukses tapi terus masuk KPK ditangkap terus entek-entekan, bukan itu, tapi sukses yang dia sampai mati pun banyak meninggalkan gading yang positif, nama baik, citra yang positif. Artinya CEO itu sudah diuji tentang baiknya. Maka juaranya itu apa juaranya? Karakter itu jujur. Juara nomor 1 jujur. Kemarin manajemen sedekah itu 3 besar. Orang yang give, the power of give, yang dia itu lomo, suka memberi pengarahan, suka memberi motivasi, suka memaafkan, suka banyak hal, ya, memberi itu kan banyak, termasuk memaafkan kepada orang yang jengkelin kita dan sebagainya. Jiwa give itu termasuk 3 besar. Tapi ranking satunya itu jujur. Jujur dalam Islam digoleki upel-upel gak ono apa. Yang ada sidik, bener, jejak, lurus. Nah, ini bedanya konsep jujur umum sama konsep Islam. Karena konsep Islam ini melandasinya dengan sidik. Padahal sidik itu kalau diatur nanti kita akan lihat, ya, ada begitu. Maka pada manajemen ini diharapkan kita bisa mengelola kejujuran kebenaran, ya. Kejujuran dan kebenaran itu diuplek-uplek sama itu, ya. Nah, sebagai pondasi dasar dalam memudahkan peningkatan kualitas mengelola hidup yang bermaslahat, berkah di segala bidang, termasuk mengelola anak, termasuk mengelola keluarga, termasuk memperbaiki konflik, termasuk mengelola bisnis kalau kita usaha, termasuk mengelola pekerjaan kita biar sukses. Itu awalilah dengan jujur, karena itu pintu awal kebaikan jujur. Nah, jadi seperti itu yang kita lihat. Maka karakter jujur ayo kita pelajari, ya. Nah, kalau kita lihat, ya ini kita ajak, yuk jujur, kita ini semangat berubah hijrah enggak? Padahal ciri khas umat yang terbaik adalah orang yang punya semangat untuk hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Sampai nanti kita di penghujung hayat dipanggil oleh Allah, kita diwajibkan untuk belajar. Maka carilah ilmunya, karena kunci dalam Islam justru ilmu itu yang membuat kita bisa sukses dunia maupun akhirat. Orang nggak ngerti, nggak pinter ngomong di depan begini, goleklah kuncinya. Bagaimana cara ngomong di depan umum misalkan. Nggak ngerti matematika, bergurulah sama ahli matematika. Nggak ngerti las, bergurulah sama ahli las. Yang seperti kita ini punya ahli las, contohnya seperti itu, ya. Nah, pada siapa aja, ayo. Nah, jadi seperti itu. Ilmu itu ada ilmu teknis, ada ilmu agama. Nek pengen sukses dua-duanya, itu ada di ilmu agama. Ilmu agama itu ngajak kita sukses hasanah dunia dan akhirat, tapi tidak bersifat teknis, tapi bersifat konsep. Nah, konsep itu adalah nilai-nilai. Nilai, nek kowe ku pengen sukses, kudu jujur.
dari prakteknya saya selama ini, memang kalau kita ini sudah ketemu orang jujur podo apike, sebab memang ning dunya ini baik ketemu baik itu pasti dadine apik. Baik sama elek biasanya sosok akrab, sosok bentrok gitu. Ya. Jadi itu. Maka seorang yang baik akan mendapatkan pasangannya yang baik. Seorang yang jelek akan mendapat pasangannya yang jelek. Nah, mari kita jadikan titik introspeksi di situ. Jadi insya Allah begitu. Maka mari kita lihat semuanya itu bermain dari hati. Karena hati yang lurus, yang terbuka, yang jernih, yang tercerahkan, dia akan memiliki semangat luar biasa untuk membangun kebaikan-kebaikan dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Karena Islam, Allah memberikan instruksi kepada Rasul, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tuh nggak ngutus jenengan, hei Rasul, yang akhlaknya itu khuluqil adzim, dipuji oleh Allah, akhlaknya luar biasa. Nang bojone kayak nang sembarang pokoknya dia. Jadi dia begitu baiknya. Yuk kita contoh. Nah, sebelum kita dipanggil Allah, yang mana orang akan menyesal kalau dia itu tidak banyak berbuat baik, yuk kita perbaiki. Begitu dipanggil, insya Allah kita tersenyum, karena pada saat yang namanya sakaratul maut oleh Allah seakan-akan sudah ditunjukkan kita ini mau masuk kampung akhirat yang mana, surga atau neraka. Jadi seperti itu. Maka mari kita lihat makna jujur atau benar, ya, berasal dari bahasa Arab sidik, kata dasarnya sidiki. Sodako artinya benar, jujur, lurus hati, tidak dusta, tidak bohong. Jadi lawannya jujur itu pendusta, pembohong, tidak jujur, tidak benar. Dan pendusta, pembohong itu dasar dari sifat munafik. Dan sifat munafik itu letaknya, manusia pendusta munafik itu letaknya di dasar kolong api neraka. Jadi bukti mulianya lawannya jujur. Berarti orang yang jujur, yang benar itu mudah-mudahan akan sangat mudah dia menjadi bertakwa, mudah beriman dan sebagainya, yang menyebabkan dia nanti bisa menjadi manusia yang terbaik. Nah, selama masih diberikan kehidupan, mari kita selalu berniat. Niatnya kudu jujur, bener jejeg. Pikirannya kudu jujur, bener jejeg. Nek ngomong kudu jujur, bener jejeg. Nek ngomong bisa janji, bisa apa dan sebagainya. Yang berperilaku harus jujur dan bener, sesuai dengan tuntunan yang seharusnya, sesuai dengan kenyataannya. Di dalam umum itu dia tidak mengacu kepada tuntunan Islam. Maka dalam Islam, jujur atau sidik itu acuannya adalah Islam. Karena yang maha benar itu hanya milik Allah. Nek manungsa bisa bener, bisa salah. Dulu Umar itu membunuh anaknya, maka dia kadang menangis, kadang enggak. Oh, zaman dulu budayanya guru masuk Islam. Nek duwe anak wedok wisine setengah mati gitu ya, akhirnya dipendem dan sebagainya. Misalkan seperti itu. Budayanya budayanya. Kan ada budaya di sini, ketoken itu kepalanya sapi, ambangun omah, guantengen di kono sampai mambu nggak karu-karuan. Saya pernah ada gedung itu, wahnya apa sih? Setelah ditutup, ndase sapi digantung sampai mambu dijual nih.
Ampun. Lah memang dia ngacunya bener ngono, nah dia dianggap salah kalau nggak gitu. Karena itu dalam Islam konteksnya itu jalurnya sama. Maka ikatan dalam Islam itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu kita terikat itu insya Allah masuk Islam. Insya Allah kita masuk surga. Nenek gak sholat dan sebagainya ya akeh mlebu neraka nanti di ujung-ujung karek-karek wis gak karo-karuan baru masuk surga. Begitu, bukan terus langsung belum masuk surga begitu. Nah, jadi seperti itu yang kita lihat. Maka ini niate, pikirannya, perkataannya, janji-janjinya, perilakunya harus jujur, jejak, lurus, sesuai dengan kenyataan, fakta, sesuai dengan tuntunan yang seharusnya. Kalau enggak ya kita koreksi. Inilah yang membedakan manajemen Islam sama manajemen secara umum. Maka hatinya, pikirannya, perkataannya, perlakuan selalu dijaga sesuai kebenaran, kejujuran, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kalau itu elek ya elek, api ya api, adil nggak api, nepotisme ya nepotisme. Jangan sampai nanti nepotisme tapi diputuskan nggak nepotisme, misalnya seperti itu. Jadi tuntunan kebenaran harus menurut Islam secara konsisten. Jadi itu yang kita lihat. Waktunya sudah masuk break, monggo silakan. Alhamdulillah kita sudah belajar mengenai makna kejujuran dan bagaimana kita harus menjaga kejujuran tersebut. Kita akan terus memperdalam kajian kita pada sore hari ini mengenai kejujuran, tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas se-Karesidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik.
Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata Batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Ya, kita kembali lagi dengan manajemen Islam kita mengenai kejujuran yang pada sore hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Juli Purnadio. Dan nanti buat jemaah juga bisa mempersiapkan pertanyaannya ya. Jadi nanti kita bisa saling bertanya jawab dan akan dijawab langsung oleh Ustadz Juli Purnadio. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi ini tentang pengertian jujur dan benar. Itu satu kesatuan. Dan yang benar sebetulnya benar. Itu hanya di Indonesia ada kata-katanya jujur. Padanannya nggak ono, tapi ya benar dalam Islam. Jadi itu. Nah, benar dalam segala hal. Pikiran kita, hati kita, tindakan kita, perkataan kita harus konsekuen dengan tuntunan yang seharusnya dan sesuai dengan kenyataannya. Misalnya kita ini lagi menghadapi masalah, wah, nah kok harganya turun terus gitu loh. Nah, gimana cara menghadapi itu? Nah, kita jujur misalkan, Pak, ini harganya kalah. Barusan tadi saya minta sukari 1 kontainer itu nilainya hampir 800 juta itu. Kan kita ngambilnya main kontaineran gitu. Pak, ini dengar-dengar di tempat lain turun ya. Nyuntul nggak dikurangi gitu. Biar jalan cepat. Yes, gak apa-apa, sisanya berapa? 5.000 dos. Ya wis, tak dukne 2.000 ya. 2.000 itu sudah 10 juta, Bu. Kan lumayan. Tapi dengan jujur, kita ben lancar, ben apa gitu. Entahnya 1 kontainer nanti bayarnya piye kan gitu kan. Ini contoh gitu ya. Nah, kalau dia percaya sama kita percaya sama dia, begitu. Yang lain misalkan saya banyak beli barang itu, yang lain mesti harus cash, paling tidak 1, 2 hari, 3 hari. Kita bisa ngambil, ya Pak Main ya, kadang delay itu 2 minggu, kadang 1 bulan. Ya lumayan. Begitu ya. Membangun kejujuran itu sama dengan membangun kredibilitas. Dalam bisnis itu sangat penting banget. Orang kalau udah saling percaya enak, hanya dia ngasih rego nggak banding-bandingan. Pokoknya enak aku dodolan. Seperti di 2 kelinci itu kalau order gitu hanya WA aja. Padahal ordernya bisa 10 red misalkan dari Lampung misalkan. Kasih harga yang terbaik. Karena sudah saking percaya nih. Berkali-kali dia ke luar negeri, Pak Juli kirim ya ada gitu. Enggak lah Pak. Pokoknya kasih mutu yang bagus, kasih rego yang terbaik itu jalurku. Nah, nanti kalau masuk ke pribadi kan akhirnya pikirannya bisa lain. Barang elek, terus akhirnya karena sudah pernah diemploi ya,
pernah disonggo katanya ya, pernah dipangku, akhirnya ya apa njaluke sing ngamploki atau mangku, bahayanya di situ. Nah, maka mari kita lanjutkan. Cerminan karakter ahli jujur benar blegere kaya apa ya. Orang yang selalu ingin bersikap jujur, benar, jejak dimanapun dan berusaha menegakkannya dimanapun itu. Saya sering ngelene itu nggak bener itu. Nek nimbang yang bener, wah apa piye Pak Main itu cara kepiye lali nek nimbang gitu harus bener gitu loh ya. Harus apa anu timbang dan sebagainya. Itu nyolong, kode kero nyolong gitu loh, misalkan seperti itu. Jadi seperti itu, dia menegakkan, selalu mengingatkan semua yang menjadi bagian tanggung jawabnya untuk ngajak jujur, dan dia sendiri harus ngajak jujur. Yang repot itu sekarang masalah pajak gitu, ya toh. Nah, kita gak ogah lah, aku nipu main jujur aja. Tapi memang di pajak itu belum sempurna, jadi harus ber-PPN, padahal belinya kita masih banyak ke non-PPN. Nah, semacam itu. Padahal non-PPN itu UMKM. Wong sing duwe PPN, iso ngasih PPN, itu hanya perusahaan yang gede-gede. Lah yang gede nih wong gede, ya toh? Yang cilik bagaimana? Kontributor tilik aja jadi wong cilik semacam itu. Nah, ini perlu penyempurnaan terus. Nah, semacam ini, okay? Nah, karena itu, maka pada saat berniat, berpikir, berbuat, berkata selalu jujur dan benar. Lurus hati, tidak mau bohong, tidak mau curang, apapun fakta kebenaran yang seharusnya harus dijadikan rujukannya. Selalu menjaga kejujuran kebenaran di setiap keadaan, kapan saja, dimanapun berada, apapun resikonya, karena yakin itu adalah kebaikan dan tuntunan dari Allah yang akan membawa kebaikan, keberuntungan, dan keberkahan. Maka kalau kita ketemu sama orang dalam bisnis, dia ngajak nggak jujur, lepas aja. Mending golek wong sing ngajak podo jujure ya, bener-beneran ya, apa adanya ya, elek ngarani elek. Sebab banyak pas wayahe meledak musim barang apik diarani elek. Alasannya ben regone dapat kortingan. Sebab kontennya dibaliknya itu kan ya wis rugi akeh itu kan gitu. Enggak, elek katakan elek, apik katanya elek. Ojo dibalik-balik, diwamplopi elek-elek dikatakan apik, terima, bayar dan seterusnya. Hancur itu perusahaan. Jadi seperti itu. Ada kan dulu mantan bupati itu datang, "Pak, aku duwe konco tepung, tolong dibantu ya." Ya Pak, kita akan bantu. Ada contohnya, nanti akan dicek di QC. Kalau baik, harganya bisa lebih murah, insya Allah kita dengan senang hati. Tapi kalau nggak baik, regane luwih larang, jangankan mohon maaf, jangankan Bapak, andaikan Presiden SBY seperti itu, kami akan tolak. Waktu itu presidennya SBY. Enggak lah, gitu loh. Enggak lah, duit nggak jelas, enggak lah, gitu. Kita harus berani. Saya mencoba berkali-kali berani berisiko seperti itu. Ketemu uang sing nggak jujur, sudahlah. Karena itu kalau ada karyawan sing ketoke memang nggak jujur, ambles siapapun dia. Itu ono sing ning kabeh iki diwedeni dhek ngono ki. Alah dek gak jujur. Anak buaya akan lebih senang karena akan ditingkatkan, menggantikan itu. Alah gampang. Karena itu kalau orang pada posisi seperti itu harus dia punya kualitas. Saya pernah ada mimpin pabrik bangkrut, suruh dandani, kumpulnya kabeh. Hari ini kita sudah punya kerugian sekian-sekian, sudah 2 tahun. Saya diminta untuk dandani.
saya akan habis-habisan tidur di pabrik ini walaupun katanya angker gitu. Golek kamar lah tidur dewean bengi wis gak urusan ini. Jadi begitu. Akan sungguh-sungguh mungkin bisa selamat. Kalau enggak. Karena itu kepada senior, manajer kalau enggak mau kerja yang benar dan sebagainya, habis mating ini bilang ke saya, keluarlah. Nanti akan banyak diganti orang-orang yang junior yang lebih baik. Nggak aku wani itu, bangun pabrik ucul dari nol aja wani, dan dari pabrik rusak berkali-kali wani gitu loh ya. Nolak misalnya kayak gitu. Nah kita wajib seperti itu. Kalau saya, kalau jenengan cobalah ngelihat dari kekuatan-kekuatan, apapun resikonya, karena yakin adalah kebaikan dan tuntunan Allah akan membawa kebaikan, keberuntungan, keberkahan. Sing baik akan ketemu baik, elek ketemu elek. Mendingan berbisnis dengan orang baik daripada berbisnis dengan orang yang mendingan ketemu orang yang saling menjaga baik, ben gak saling merugikan, daripada ketemu orang lemah tak tipu. Wah itu jahat, itu nggak baik. Atau kita lemah ditipu gitu ya, dan seterusnya. Barang difoto apik, dikirim elek dan sebagainya. Memang rugi banyak itu. Kadang-kadang kita pernah, malah itu pada marketing kita selalu, nek kowe keliru rego dan itu rugi, sudah omongan kita sudah keluar, pegang itu omongan. Neng sok kudu mbok pelajari lagi, ojo jebol bolak-balik. Ya bangkrut kalau jebol bolak-balik gitu. Jaga omongan. Rugi berapa gak urusan gitu aja. Nah, jadi seperti itulah. Maka ini salah satu di Muttafaq alaih di Bukhari Muslim juga ada suatu hadis yang artinya hendaklah setiap orang berbuat kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Ingat, jujur benar itu menuju kepada baik. Enggak jujur, enggak benar menuju ketidakbaikan. Lah nek wong saiki enggak jujur tapi pejabatnya kok tinggi, wah duitnya wakeh, ya titenono nanti. Satu saat sebelum meninggal dikeplek nih sama Allah. Paling tidak di dunia dicicil gitu. Saya punya keyakinan. Jangan silau kepada orang yang berhasil, tapi goro-goro nipu atau dusta atau bejo itu. Pasti ada saatnya dia akan kena getahnya. Nah, kebaikan akan membawa ke surga. Orang yang jujur akan dicatat oleh Sisi Allah, orang yang jujur dan benar, orang yang sidik. Maka Umar begitu dengar Rasul meninggal, pedang diweter gitu. Umar memang terkenal berani, temperamental, tapi adil. Begitu orang menggunus takut kabeh, di situ ada yang namanya Abu Bakar, Umar. Rasul itu juga manusia, jadi pasti juga ada waktunya. Lemas, terus meteng-meteng sopo sing bojok gitu kan, ceblok pedangnya, gugup nangis di Rasul yang dia cintai, yang kita cintai. Jadi gitu. Maka sebaliknya, lawannya jujur bener jejak itu bohong, dusta. Dusta membawa kedurhakaan, pengkhianatan, dalam keluarga maupun dalam negara gak urusan. Di semua pokok bohong itu akan menuju kepada kedurhakaannya, kepada pengkhianatannya. Kedurhakaan itu akan membawa ke neraka. Orang yang suka dusta dicatat oleh orang sebagai pendusta, pembohong. Pendusta, pembohong itu dasare wong munafik. Kalau berkata dia bohong, kalau berjanji dia mengingkari, ingkar janji, kalau diberi amanah berkhianat, pribadi maupun negara podo ae. Jadi gitu. Hati-hati kalau jadi pemimpin, apalagi negara gitu kan.
dia akan menjadi manusia-manusia yang berada di inti neraka. Nah, paling bawah. Maka kalau kita lihat ini ya, A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Saya dianjurkan ben gak lali maca ngene jeneng gak apal ya. Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim dalam kitab Quran. Sesungguhnya dia Muhammad adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran, dalam hal ini siddiq, dalam hal ini kejujuran. Sangat seneng, jujur seneng. Apapun resikonya, wes. Apapun resikonya. Karena apa? Karena kejujuran dan kebenaran itu akan membawa kebaikan, membawa ke surga. Mung waktunya kadang-kadang bisa aja saat itu. Maka pada saat itu istrinya Fir'aun klutek gitu, dia bilang astagfirullah atau bilang subhanallah begitu, terus akhirnya konangan. Lah kowe kok gak nyembah Fir'aun, kok nyembah sama Allah piye? Sampai madul ngene Fir'aune ngomong, kamu harus ini berubah, nggak mau dia. Akhirnya dia cemplungnya nenggone air yang mendidih. Bagi dia gak urusan. Dan Allah itu maha tahu ya. Mungkin dia pada saat nyemplungnya itu tuh macam Allah, dia wis ambil Allah sudah dimatikan atau dibius atau enggak sadar, nyemplung gak kroso. Sebab Allah maha segalanya. Nabi Ibrahim dibakar salun-alune urip kok, ya toh, gak merasa panas, gak lecet badannya. Nah, ya toh. Jadi Allah itu maha segalanya. Allah maha segalanya. Bagi seorang yang membela Rasul di perang Uhud itu ya, karena salah janjinya dari atas wis kadung menang rumoso menang, padahal kon tetep neng kono karena kuatir gak komandan ghanimah ya, rampasan perang turun. Tahu ada orang yang hebat, akhirnya dia genti ke atas, genti gepuk. Rasulullah sampai luka dan sebagainya, anak buahnya, sahabatnya, jadi tubuhnya jadi tameng. Ada ratusan panah masuk, gak urusan, yang penting saya berada di dalam kebenaran. Jadi seperti itu ya. Nah, wahai orang-orang yang beriman dan bertakwalah kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Artinya boleh kita berkonco dengan orang-orang yang tidak jujur ya. Tidak jujur itu menurut saya, pengalaman lama saya, dandani wong gak jujur itu sulitnya setengah mati. Sehingga mending kalau dia itu memang gak jujur. Jadi untuk membuat keadilan dengan teman-teman, lepas. Kenapa? Karena pengalaman saya berkali-kali, dandani wong gak jujur itu sulit setengah mati. Sudah dimaafkan ribuan kali pula dia nggak jujur. Wah, sudah pengalaman saya. Karena sejak umur 25 saya itu pegang pabrik, paling tidak 500 orang. Kalau di 2 klinik pernah sampai 10.000 orang. Saya diturunkan lagi karena pakai teknologi sekarang, duitnya wis akeh soalnya ya. Nah, jadi seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar dan jujur. Al-Ahzab ya. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu, mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka sungguh dia akan menang. Faizun, dia akan sukses dengan kemenangan yang agung. Jadi seperti itu. Nah, ini ada kunci ketok sepele, tapi kadang-kadang orang meremehkan ya. Ya, anjuran orang beriman bertakwa kepada Allah dan digandeng dengan makna benar dan jujur, itu berarti nilai jujur itu memang tinggi. Salah satu faedahnya, Allah akan menolong memperbaiki amal-amal kebaikan kita, akan mengampuni.
Maka di ayat yang lain kan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat. A'azzallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Dia akan mendapat ampunan dan pahala yang azim, luar biasa. Jadi manfaat kekuatan cucu itu banyak sekali. Mari kita lihat. Orang jujur dan benar biasanya mudah hatinya tenang. Wis karepmu aku wis jujur, wis penting aku ku pancen bener piye meneh. Panjang kau dipecat ya dipecat kayak tadi itu. Tapi saya tidak nyuri, tidak apa, dan saya harus mengatakan bahwa pimpinan saya nyuri misalkan gitu. Kalau dipecat nggak urusan itu. Nah, dia akan menjadi tenang, bahagia, tidak merasa takut, tidak bersedih hati, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kredibilitasnya sangat tinggi dia. Orang yang jujur dan benar, jejak dan lurus, tidak suka bohong, dapat dipercaya, diandalkan, citra nama baik akan meningkat pesat. Dimudahkan, ditolong dalam meraih kesuksesan, keberuntungan di berbagai bidang kehidupan. Ning golek ilmune dan ikhtiar yang sungguh-sungguh, jangan dibalik. Kita malas gak golek ilmune, ikhtiare suka asal-asalan, padahal kita jujur, padahal kita sholat, yo ilmune kurang, ya. Kita juga harus benar, kita begitu, tapi kita juga punya ilmunya untuk mengelola, kita juga punya ikhtiar yang sungguh-sungguh. Itu tuntunannya yang benar, ya. Ditolong, dimudahkan, ditolong, memecahkan masalah-masalah kehidupan. Jadi kalau banyak masalah ruwet, introspeksi itu pekerjaan paling sulit, karena akan ngogrok hati kita salahnya di mana. Padahal orang nggak mau disalahkan. Nek disalahne wong kan nesu kan gitu kan. Apalagi diri sendiri, wong enggak gitu loh. Nah, itu pertanda kita ini belum memiliki tingkat kejujuran yang bagus. Kalau kita ini memang sidik, jujur dan benar, maka dia hantamkan semua wawasan dari lingkungannya, mencari data sana sini untuk introspeksi dia dalam keadaan benar atau tidak. Kalau salah dan dikoreksi. Ini datanya coba kumpulkan. Nah, iya ya, ini kita ini marginnya terlalu tipis Pak Zainul misalnya gitu ya. Oh, ini kalau kita gitu ongkos naik terus ya rugi misalnya seperti ini, contoh misalnya seperti itu ya. Jadi orang jujur maka dia akan berkembang yang namanya MBO, manajemen baik objektifnya, akal sehatnya akan sehat berkembang, dan memutuskan segala sesuatu itu lebih mudah dalam memecahkan banyak masalah kehidupan, masalah keluarga, masalah anak, masalah bisnis, masalah ekonomi. Semuanya awali dengan jujur, introspeksi diri. Angel, tapi itu menunjukkan kejujuran kita masih tanggung. Kalau kita tidak mau ngorek-ngorek diri kita sendiri tentang itu, jajannya kekuranganku apa sih, kekuranganku apa, maka jangan kelebihanku apa. Maka pernah ada test case tertulis begitu, coba wong jujur sama enggak itu beda sekali. Kalau wong jujur kekurangannya suruh ngecek kekurangan dan kelebihannya, dia banyak nulis kekurangannya, bukan kelebihannya. Karena bagi dia kelebihan sudah nggak terlalu penting bagi dia, karena sudah dijalankan. Tapi kalau kekurangannya itu dikoreksi, dia sadar, dia memperbaiki, kan dia tambah beruntung, gitu. Tambah beruntung toh, kekurangannya makin sedikit. Nek api udah dijogo ae. Maka nulisnya banyak kekurangannya, tapi kalau di dalam tes case 80% nulis kui kelebihannya wakil, kekurangannya paling siji ada dua, itu malu diketahui orang dan sebagainya. Jadi itu dimudahkan untuk sukses berkembang dengan menerapkan manajemen baik objektif atau menggunakan rasional akal sehat. Mendapat pertolongan dalam membangun kebaikan-kebaikan yang banyak, dimudahkan, ditolong membangun kebaikan-kebaikan, termasuk dia kuat sekali, kredibel sekali,
bisa dipakai kemana-mana kalau dia mau ya, akan dicintai di Allah, diberi ampunan dan pahala agung, mendapat keberuntungan hasanah dunia akhirat dan menjadi ahli surga. Nah, kekuatan akal sehat, objektivitas, keadilan, keharmonian, kekompakan, kebijaksanaan akan berkembang terus di dalam kehidupannya. Artinya dia akan menjadi orang yang sehat jasmani, rohani, dan kemampuan di dalam mengelola kehidupannya. Dan jujur adalah pondasi dasar dalam menyuburkan, memudahkan, membuka pintu-pintu keimanan, keikhlasan, keilmuan, amal soleh, akhlak karimah, kesabaran, keihsanan, ketakwaan, dan rezeki yang berkah berlimpah. Jujur nggak bakal acur, yakin itu. Jujur akan makmur, jujur akan subur. Oh, saiki jujur acur, Pak. Kalau dia lemah ilmunya, lemah ikhtiarnya, nggak kekeh memegang suatu kekuatan kan kemampuannya, yuk acur dia. Karena orang yang lemah itu dimanapun akan menjadi kalah. Umat Islam pun walaupun dia percaya sama Allah, di Uhud itu kalah kita. Kenapa? Karena kita lemah. Si dhuwur janji bagian mana kon janji jogo nanti gak dibagai ngono mosok mbek Rasul gak percaya. Akhirnya ndelok iki wis menang, ketoke gitu ya. Mudhun kabeh. Akhirnya ketahuan sama ahli strateginya musuh, balik. Untung Rasul itu ya masih diselamatkan. Contoh seperti itu. Jadi kalau ada makna jujur saiki menang gak ada orang yang tidak pakai biaya juga jadi DPR ada. Walaupun 99,9999 gak ada duit gak bakalan jadi, katanya begitu kan. Nah aku tak lawan itu. Saya nggak seneng jadi DPR gitu aja. Tapi saya lawan itu, kalau dalam bisnis saya lawan itu. Oh itu masa gak bisa ini rugi terus, enggak Pak. Berarti bosnya doakan Pak, daripada kita rugi Pak, itu apa etiketnya masih banyak. Itu isinya 20 gram, nggak apa-apa, gaine 15 gram. Kok dosanu ku tak peke ngono. Wah, pecat gak dipecat gak urusan. Saya lawan itu Pak. Nanti akan kita cari efisiensi di tempat lain Pak. Tapi kalau itu dosa Pak, saya berani begitu. Gak urusan. Maka begitu saya nggak cocok sama adiknya yang misionaris, gak padean aku mendingan keluar begitu. Padahal ya wis enak nek jadi direktur itu kan wis enak gitu. Nah, gajinya diberhentikan. Gak urusan, ya. Begitu gak urusan, aku gak urusan. Dunia bukan sekedar sak upil daun kelor gitu loh Pak. Dimanapun kita bisa nyari rezeki. Mudah-mudahan ini semuanya bisa membawa kita untuk kita menjadi jujur, menjadi bagian senjata kita untuk mengelola kehidupan kita bisa lebih baik. Hasanah dunya, hasanah akhirat. Amin. Monggo, silakan. Baiklah, kita masuk ke segmen tanya jawab. Tapi karena waktu kita terbatas, mungkin kita batasin penanyanya hanya dua mungkin ya, Pak. Hanya dua. Ya. Monggo, ini Bu Komar sudah siap bertanya. Nanti dari pihak bapak-bapak juga bisa bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya sharing saja ya Pak, nggak tanya. Ya ada tanya sedikit nanti. Gini Pak, karena saya itu juga orang pernah birokrasi pemerintahan tahu, dan sekarang birokrasi pasar-pasar juga tahu. Sesuai dengan Al-Kahfi 94 sampai 99, antara diriwayatkan Zulkarnain dan siapa itu Ya'juj dan Ma'juj, itu selalu sampai sekarang itu di Quran, padahal petunjuk hidup, hidayah hidup, pedoman hidup itu semua di Al-Quran. Tapi ternyata Pak, seperti Ya'juj dan Ma'juj itu adalah perusak di muka bumi. Dan sampai sekarang ini insya Allah, atau sudah saya lihat fase demi fase, karena umur saya juga sudah sekian tahun pemerintahan seperti ini. Saya itu kalau membayar itu bus pasar, orang digarap-garap di jarno saja. Bu, itu amplop ono selawe, pokoknya orang digarap. Ya Allah Pak,
Tak kira aku mau itu hadiah sebelah aku ngamplopi, saya gitu Pak, terus terang dengan tugasnya. Oh ya udah, Pak amplopi, gitu Pak, itu satu. Nah begitu tuh saya ini dosa atau enggak saya juga enggak tahu Pak. Yang keduanya, saya itu pernah birokrasi pemerintahan Pak. A2A, 2B, 2C sampai 4A sampai 4B. Kalau enggak ada amplopnya juga enggak jalan Pak. Apa saya itu salah atau enggak? Saya buka. Wallahualam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, yang jenengan curhatkan tadi itu tidak jenengan toh, banyak orang, dan memang faktanya dunia ini sudah makin tua. Sesuai dengan apa yang disampaikan Ratu Rasul, suatu saat nanti akan ada zaman di mana kebenaran kalau kita genggam seperti menggenggam bara api. Kalau ada kebenaran dibalik menjadi kejahatan, kejahatan dibalik jadi kebenaran, wolak-walik zaman dan sebagainya. Kayaknya kita memang sudah mendekati hari akhir. Zaman Rasul itu yang memang di zaman akhir ini globalisasi itu pun sudah disebut sebagai zaman yang mendekati akhir zaman, menunjukkan dunia itu saja ini ribuan tahun yang lalu diciptakan. Jadi wong wis tuwa. Sekarang pertanyaannya, kita hidup neng dunia terus enggak? Kan enggak ya. Begitu ada kiamat semuanya nggak bisa ngeyel, mbok yo presiden, mbok yo apa, nggak mungkin lah dia mau KKN sama anaknya, nggak, ya nepotisme dan sebagainya nggak mungkin. Duwe harta sak gede bumi, ngijoli dosane dhewe nggak mungkin, dia akan menyesal. Karena itu di dunia kita sudah benar Bu, sudah kalau memang kita nggak begitu ya sudah. Nah, tinggal kita golek rezeki kan bisa di tempat lain. Oh, sekarang ini kalau nggak jadi kepala bagian, nggak ngupeti, nggak ngasih amplop sebagai rasa syukur. Nah, inilah hebatnya zaman sekarang ini. Barang korupsi nggak halal tapi dibuat kondisi budaya, wis diangkat, wis dibantu. Mbok yo terima kasih, rasa syukur. Bersyukur itu kan api. Amplop bisa ratusan juta. Bu, jenengan ngabri to. Anakku bisa diuncal ning Papua. Sudah pendidikan Diklapa ranking 1 nasional. Dia sering curhat. Apa aku kok metu kok piye yo? Maafnya masih banyak sekali. Angel. Nah, piye gitu. Enggak stres. Bapak yang ngajarin begitu di lapangan seperti itu kan gak mudah. Gitu. Jadi begitu. Tapi tetaplah kita berada di konsep Islam bahwa Islam ning donya mung sak 2 menit atau 2 jam, ya. Kita tetap kalau kita kepentok sana kepentok ini, insya Allah kalau orang baik di dunia tidak bakal kekurangan. Neng ojo males, berusahalah sungguh-sungguh. Mau jadi penjahit seperti kita ini, mau jadi pedagang, gitu, mau jadi apa? Insya Allah dicukupi, insya Allah, ya. Pokoknya jangan boros-boros, ya, besar pasar daripada tiang. Gaji 5 juta umpamane ngono, tapi deh krembat dan sebagainya bendino, kalau sekali krembat 1,5 juta. Nah, kalau di Surabaya kan begitu ya, habis. Nah, bojone nek blonjo apa pernah istri saya itu nek blonjo ya, banyak istri saya itu wongnya sederhana, sak perlune ngono. Ning Surabaya itu orang bea cukai blonjo itu mulai itu mesti nggawa. Akhirnya dibantu mbek sing bolone tanggane iki, tak bantu. Ternyata begitu sampai akhir bulan utang nanggone wong sing miskin. Masya Allah. Duit piroe kan begitu bojone meninggal konangan duit bojo 3 Bu, Denpasar 1, Malang 1, Surabaya 1. Begitu meninggal gue Bu.
kono sing njaluk ini, kono njaluk kuwatir ndang cepet ilang ikune. Teko lho geget. Ambek tonggo-tonggo, ya ampun, inilah kehinaan di dunia. Ya. Jangan khawatir Bu, tapi terus berusaha. Orang Islam harus menjadi hasanah dunia, hasanah akhirat. Itu artinya orang Islam itu kudune bisa sukses dunia, sukses akhirat. Neng semuanya ada ilmunya. Ojo kata Rasul, kowe ojo kakek nang masjid jentak-jentit dikit terus. Kowe ku duwe bojo, duwe anak. Kerja waya anu ya sholat begitu, ojo jentak-jentit donga ya Allah kowe rezeki muga-muga bantalku besok jadi isine duit kabeh. Nek ngono ya gampang, iya toh? Ada ilmunya, ilmu dunia, ilmu akhirat. Maka mari kita bikin suatu acara, ilmu kita tambah pinter ngelola. Sebab di dalam urusan surplus itu mau dua sing dipikir. Melebu ambek metu. Nah, melebune siji metune loro korok-korok. Digoda akhirnya korupsi. Nek mlebune 10 ya metune ya nek iso gaya wong Cina itu metune ya kudu 9 paling dadeke nabung ngono. Perkara mangan cuma siji sekali enggak apa-apa, tapi pakai ilmu nih gayane wong Cina Jawan biyen iku dhek hidup bersoro-soro di tempat yang memang soro gitu. Nah, jadi seperti itu, tapi ojo ditiru tempat lainnya. Tapi dalam hal pekerja keras ini dan hemat itu bisa kita ambil contoh dari Cina tadi, gitu ya. Nah, cukup Bu? Alhamdulillah. Ada lagi? Cukup? Oke, saya kira demikian. Matur sembah nuwun, sudah jam 5. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus satu persatu kita hobi untuk belajar nambah wisata nurani kita, wisata pikir kita, mudah-mudahan akan menambah wawasan kita untuk kita mudah mengelola kehidupan kita bisa lebih baik. Mengelola diri kita, keluarga kita, anak kita, keturunan kita, lingkungan kita, ekonomi kita, dan sebagainya. Dan barokah sampai di akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejujuran adalah ketenangan, sedangkan dusta adalah kegelisahan dan keraguan. Biasakanlah untuk jujur, karena kejujuran itu menuntun kita pada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kita pada keselamatan. Demikian kajian manajemen Islam kita pada sore hari ini. Ikuti terus kajian manajemen Islam bersama Ustadz Juri Murtado hanya di Lingkar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.